Bab 2711. Mencari token. Sebelumnya Erikin masih merasa sedikit aneh, jika benar ada lembah transmisi yang aneh ini di Gunung Sihir, mana mungkin tidak ada orang yang mengetahuinya. Sekarang dia baru menyadari, ternyata lembah transmisi ini tidak berada di Gunung Sihir, melainkan mungkin ada di dalam wilayah rahasia galaksi. Sekarang semua penjelasan pun masuk akal, kenapa sebelumnya Long Yue pernah melihat, tapi sama sekali tidak ingat ada di mana. Mungkin, waktu itu hanya lihat sekilas, jadi pada akhirnya Long Yue menebak benda yang dirinya lihat ini adalah suatu wilayah rahasia atau berada di dalam kitab catatan wilayah rahasia. Tapi, meskipun merasa kemungkinan yang sangat besar, Erikin malah berusaha menenangkan hati, transmisi suara kepada Yuna Han. Sedangkan di dalam slip giok yang diberikan Yuna Han, menjelaskan banyak sekali tapi berkaitan dengan lembah ini sangatlah sedikit. Erikin percaya, setiap kali wilayah rahasia dibuka, Sekte HWW pasti akan ada belasan orang yang masuk, terhadap kondisi lembah pasti tahu lebih banyak dari slip giok ini. Dirinya masih perlu untuk memastikan untuk terakhir kali. Kamu sepertinya tertarik dengan 3 daerah berbahaya ini. Baik, aku akan memberikan slip giok yang berkaitan untukmu. Yuna Han pun sedikit tercengang, tak menyangka Erikin bukan menanyakan berbagai tempat pusaka atau benda pusaka zaman kuno, melainkan tertarik pada daerah berbahaya ini. Ini semuanya seharusnya setelah Erikin setuju bergabung dengan Sekte HWW baru akan diberikan pada Erikin, tetapi Yuna Han juga tidak ragu-ragu, langsung memberikan slip giok kepada Erikin. Yuna, terima kasih. Erikin juga mengetahui slip giok ini sangat berharga, terbang ke depan kamar Yuna Han, memberi hormat baru memutar badan dan pergi. Di kamar atas, Vicky Han dari jendela melihat semua ini, pun menggaruk-garukkan kepalanya. Apa yang dikatakan paman keempat benar, adikku ini sudah jatuh cinta pada orang ini. Tapi, kultivasi orang ini biasa saja, tidak cocok dengan adikku. Tapi, melihat semua ini, Vicky Han juga tidak menghentikan. Erikin tertarik dengan wilayah rahasia galaksi, ditambah paman keempat juga mengatakan orang ini bisa dipercayai, cepat lambat pasti akan bergabung. Jadi cepat lambat pasti akan memberikannya. Kembali ke kamar, Erikin pun melempar 2 slip giok ke samping, langsung membuka slip giok yang berkaitan dengan lembah transmisi ini. Masalah lembah transmisi sangat besar, Erikin juga tidak boleh membiarkan banyak orang daratan dunia dewa mengetahuinya. Jadi hanya bisa memilih 2 daerah berbahaya lainnya, agar tidak mencurigakan orang lain. Membuka slip giok, ada sedikit kebetulan, panggilan lembah yang aneh ini di kultivator Gunung Sihir juga memanggilnya lembah transmisi. Tapi dipikirkan juga wajar, keanehan terbesar lembah ini adalah membuat orang tidak bisa keluar, tapi setelah itu malah transmisi ke tempat lain. Memeriksa isi slip giok, sampai akhirnya ada sebuah embos kerohanian masuk. Melihat fenomena lembah ini secara samar, Erikin menghela napas panjang, lalu meletakkan slip giok. Sekarang bisa dipastikan, ini adalah lembah transmisi. Semua ciri-ciri sesuai, lembah ini hampir sama seperti lembah meteorit. Sudah tidak mungkin salah lagi. Selanjutnya, Erikin pun pergi memberitahu Vinola Su dan Merah Sakti tentang hal ini. Jadi, kamu sudah menemukan cara kita untuk kembali, tanya Merah Sakti yang mendapatkan info ini. Sudah lama di daratan dunia dewa, sangat merindukan klan iblis, tapi sebelumnya terus tidak menemukan cara untuk kembali, tidak ada orang yang membahas hal ini. Hahaha, mantap. Kultivasiku sekarang, Kaisar Iblis Jueri pun bukan lawanku lagi, aku kembali ke Gunung Iblis Monster, pasti bisa menindas mereka semua. Merah Sakti pun berimajinasi tentang keadaan dia kembali ke sana. Sebelum pergi, kultivasi Merah Sakti hanya fase keilahian,
sekarang sudah mencapai fase penilaian, ini sudah meningkat 3 fase, sudah berbeda jauh dari sebelumnya. Sekte Wendao yang dulu hampir memusnahkan kita, menyebabkan kita datang ke tempat ini, setelah kita pulang, hanya bersin sekali pasti akan sudah lenyap, ujar Merah Sakti. Kamu jangan memikirkan hal setelah pulang ke sana, sekarang harus dipikirkan bagaimana cara masuk ke tempat itu. Eric Kin akhirnya mulai menyiram air dingin untuk menenangkan hati dan pikiran Merah Sakti. Tentu saja ikut denganmu masuk ke sana, ujar Merah Sakti dengan santai. Pasti tidak bisa. Token galaksi ini hanya akan transmisi 1 kultivator. Aku menebak di saat itu, selain Iblis Fu yang memiliki jiwa dewa yang mirip denganku, Zeno Yang dan Black Demon sudah sedikit memaksa, kamu sudah pasti tidak mungkin bisa ikut masuk, ujar Eric Kin sambil menggeleng kepala. Kondisi Iblis Fu sedikit berbeda, dia sudah mengikuti lama Eric Kin, juga karena demi mempertahankan jiwa dewa tidak mati, jadi selama ini selalu menggunakan energi jiwa dewa Eric Kin untuk mempertahankan. Seiring waktu berjalan, jiwa dewa mereka berdua pun semakin mirip. Bahkan Eric Kin merasa Zeno Yang dan 1 monster roh, apakah bisa ikut masih tidak pasti. Untuk Merah Sakti, dia bisa masuk ke laut kesadaran dirinya, karena memiliki hubungan kontrak jiwa dewa. Atau bisa dikatakan, bukan hanya Merah Sakti bisa masuk ke laut kesadarannya, Eric Kin juga bisa masuk ke dalam laut kesadaran Merah Sakti. Keadaan ini berbeda dengan Iblis Fu maupun Zeno Yang dan Black Demon. Sial, itu tidak mungkin. Merah Sakti seketika terdiam. Dirinya sudah berimajinasi kondisi saat dia kembali seberapa keren. Tapi sekarang kemungkinan tidak bisa kembali. Ini bukannya sangat menyedihkan. Eric Kin, aku harus pergi mencari token, namanya token galaksi ya. Aku harus kembali. Aku akan pergi mencari sampai dapat token ini, ujar Merah Sakti yang mulai bersemangat dan terbang lompat-lompat di atas kepala Eric Kin. Melihat jalan sudah di depan, tapi kekurangan kunci masuk. Eric Kin pun tak berdaya, kamu semangat kenapa harus terbang dan lompat-lompat di kepalaku, membuat rambutku berantakan. Tidak hanya kamu. Melihat Merah Sakti melompat-lompat, langsung menangkapnya. Masih ada Yezun, Vinola, bahkan si Brewok, semua token harus disiapkan. Mengungkit Yezun, dia bersama dengan Gong Yao tidak tahu pergi kemana, sudah begitu lama tidak ada kabarnya. Jika bukan karena ada benda transisi suara, membuktikan dia baik-baik saja, mungkin Eric Kin akan mencurigai apakah berjumpa dengan bahaya. Lalu si Brewok ini. Mengingat si janggut besar ini, perasaan Eric Kin pun bercampur aduk. Semenjak dibawa pergi oleh Brahma Chang, dirinya sudah tidak pernah berjumpa dengan si janggut besar ini. Di dalam wilayah kuno kota kuno Dong Huang, si Brewok demi menyelamatkannya, mengeluarkan teknik terkuat dan memuntahkan darah di depannya. Adegan ini tersimpan dalam benak pikirannya. Setelah itu, dirinya pun pergi ke wilayah utara, Gunung Sihir, lautan tak berujung, juga tidak mendapatkan info tentang si Brewok. Juga sudah memohon ayahnya menggunakan kekuasaan keluarga Qin, juga tidak ada hasil. Jika benaran tidak ketemu, dirinya juga harus mempertaruhkan nyawa untuk memohon pavilion Sanhai. Kesempatan kembali sudah di depan mata, tidak boleh meninggalkan orang ini. Sampai sekarang, hanya Eric Kin yang memiliki token dari Sekte Hoi, Yezun dan si Brewok masih belum ada. Jadi, Merah Sakti, kita tidak hanya harus mencari, juga harus mencari sebanyak mungkin, ujar Vinola Su. Bersambung.